Singkong. Singkongnya haram nggak? Enggak kan? Baik. Kemudian difermentasikan jadi apa? Tape. Baik. Sekarang persoalannya tape makanan. Saya ulang, tape makanan atau perangkat digunakan untuk mabuk. Apakah hukumnya tape singkong ataupun peyem dalam Islam? Karena kan dalam makanan tersebut mengandung alkohol. Terima kasih Bu. Kita meminum air tape, minum air tape kalau nggak banyak apa itu tergolong khamr. Ini orang susah, tua lah dicarinya, ditampungnya, habis itu simpan. Inilah orang susah melarat. Di dunia mabuk, di akhirat masuk neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum memakan tape. Hukum memakan tape ini boleh ataukah tidak ya? Tape itu halal atau haram? Karena kita kadang mendengar kita bahwasanya tape itu ada alkoholnya ya, atau difermentasi sama seperti tua misalkan. Nah, ini sebenarnya hukumnya halal atau haram tape ini. Mari kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang akan menjelaskan mengenai hukum memakan tape ya. Apakah sama dengan tua ya? Mari sama-sama kita dengarkan. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya, bagaimana hukum memakan tape. Hukumnya tape yang dikatakan akan mengandung alkohol setelah fermentasi. Itu murni atau berasal dari sumber yang tidak murni. Kalau alkohol murni itu hukumnya haram. Tapi kalau dari sumber yang tidak atau berupa makanan biasa setelah diperas jadi alkohol atau yang lainnya, maka hukum alkoholnya itu yang haram. Misal anggur, antum tahu anggur? Anggur kan halal, itu banyak anggur tadi dimakan. Tapi ketika diperas jadi minuman misalnya yang memabukkan, maka minumannya yang haram, anggurnya tidak. Lihat, ada sifat hukum mutlak yang melekat pada sesuatu, ilatnya mutlak. Ada hukum muqayyad, diikat dengan keadaan tertentu. Ya, bisa. Saya beri gambaran begini. Tape misalnya, asalnya dari apa? Ubi. Halo? Singkong. Singkongnya haram nggak? Enggak kan? Baik. Kemudian difermentasikan jadi apa? Tape. Baik. Sekarang persoalannya tape makanan. Saya ulang, tape makanan atau perangkat digunakan untuk mabuk. Makanan. Nah, sekarang saya turunkan. Ilatnya ada dua. Satu. Lihat sini. Ada aslun, al-aslu di sini. Aslu syai'i. Ada yang kedua ghaya di sini. Ghayatu syai'. Lihat sini. Ilat itu penyebab hukum. Ada penyebab hukum dari segi asalnya. Memang asalnya sudah begitu. Asalnya sudah begitu. Ya, misal. Apa hukumnya daging babi? Haram. Maka setiap turunan dari babi itu haram. Jelas ya? Setiap turunan dari babi itu haram. Ini yang mutlak. Ada yang aslunya muqayyad. Asalnya halal, begitu diturunkan jadi haram. Asalnya halal. Misal, anggur halal. Begitu diturunkan jadi apa? Masya Allah, jadi minuman misalnya kan, di wine dan sebagainya, maka wine-nya haram. Asalnya halal, turunannya bisa haram. Tapi ada asal yang haram mutlak, babi mau jadi apapun, semuanya haram. Semua haram. Mau macam-macam, mau dikemas, mau di crispy dan sebagainya, tetap itu haram hukumnya. Baik. Hati-hati, lihat sini, teruskan. Ada yang kedua, ilatnya ghayah, berdasar tujuan. Apa tujuannya? Baik, saya tanya pada Anda, alkohol haram tidak? Tahu dari mana alkohol haram? Yang digunakan antiseptik dan sebagainya kan ada alkoholnya. Hati-hati, kita lihat dulu, apa yang dimaksudkan ini? Apakah alkohol yang dimaksud adalah sarana untuk mabuk atau sarana untuk yang lain? Kan? Nabi mengatakan, kullu muskirin, setiap yang digunakan untuk mabuk. Lihat, ghayah itu bergantung pada tujuan, digunakan untuk apa? Bahan ini diarahkan kemana? Alkohol sifat mutlaknya ini. Ghayahnya lihat. Ghayahnya kalau ditujukan bukan untuk minuman, dia antiseptik dan sebagainya, maka dia boleh halal hukum, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ini ditujukan untuk mabuk dan sebagainya, baru jatuh haram di sini.
Baik. Sekarang tujuan orang bikin tape untuk mabok atau untuk haram? Untuk mabok atau untuk dimakan biasa? Makan biasa. Kalau tidak melahirkan sifat-sifat untuk ini, dia halal, tidak ada masalah. Kecuali kalau ditujukan untuk mabok. Tapi Ustadz, kalau mabok kan sedikit banyaknya itu haram. Antum minum kopi, kalau misalnya 1 baskom, mabok nggak? Mabok, berarti sedikitnya pun haram. Kopi 1 baskom bikin mabok, berarti sedikitnya pun bikin haram. Jadi kalau berpikir hukum itu, antum harus lihat ilatnya kemana nih. Baik, makan sambal, boleh nggak? 1 truk. Tapi Ustaz itu bisa bikin mabok. Kalau setiap yang bisa bikin mabok sedikitnya haram. Sedikit pun jual sambal itu haram. Mau sambal Surabaya, mau sambal Payudi, mau sambal macam-macam, haram hukumnya. Jadi kalau bikin ini kita harus jelas nih. Jelas. Ya. Jadi kita kalau fikih itu sifatnya itu mesti sampai kepada ilat khususnya. Kalau memang bikin tape untuk mabok, alternatif wine kan dilarang, tapi tape kan tidak. Di mabuknya kita pakai tape aja ya. Misalnya kan kumpulin tape. Kalau itu jelas haram hukumnya. Karena dia meniatkan tape untuk mabok, itu salah. Jelas ya? Baik, tapi kalau hal yang sifatnya umum dan sebagainya nggak ada unsur itu, nggak ada masalah itu. Karena ilat asalnya bukan untuk itu. Jelas di sini? Baik, itu ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum memakan tape ya. Sudah beliau jelaskan dengan detail. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakan tape ya? Apakah hukumnya tape singkong ataupun peyem dalam Islam? Karena kan dalam makanan tersebut mengandung alkohol. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tape di dalamnya ada alkohol. Jadi gini. Tape ada alkohol. Alkohol adalah jelas haram untuk kita konsumsi. Tapi jika sesuatu itu memang ada pada sesuatu makanan yang dari aslinya, bukan karena kita yang mencampurkannya, maka itu adalah hal yang dimaafkan dan bukan sesuatu yang haram lagi. Bukan saja urusan alkohol. Kalau Anda membuat peyek dari ulat, maka haram peyek ulat. Tapi jika ulatnya itu memang tumbuh di dalam beras Anda, maka itu dimaafkan. Anda makan ulat di dalam beras. Tapi kalau Anda pilah, wah ini ulatnya saya pilah, kemudian Anda buat pepes, maka haram. Maka di dalam tape pun, karena di dalam tape, jika Anda mencoba pilah itu, apa namanya, itu airnya, yang katanya alkohol tadi, Anda pilah, kemudian Anda minum, memabukkan dia, Anda minum, maka itu menjadi haram. Tapi kalau Anda makan sama tapenya, seperti ada ulat yang berada di dalam beras yang Anda makan dengan beras, dengan nasinya. Jadi nggak apa-apa. Kecuali Anda memang sengaja membuat mengetus cairan-cairan daripada apa tadi? Tape, kemudian setelah terpisah Anda minum. Seperti orang yang memilah-milah ulat di dalam beras untuk dijadikan peyek. Jadi nggak boleh. Tapi kalau masih di dalamnya duren, ada zat alkoholnya di dalamnya, katanya begitu, maka makan duren. Dan banyak jenis-jenis makanan yang seperti itu, maka itu dimaafkan, nggak ada masalah yang demikian itu. Yang nggak boleh adalah Anda mencampurkan dari luar, atau Anda mengeluarkan lalu sampai terpisah, itu nggak boleh. Tapi kalau memang dari aslinya memang sudah berada di dalamnya, maka itu hal yang dimaafkan. Anda minum darah, Anda makan darah adalah haram. Tapi kalau darah yang ada di dalam daging binatang yang Anda sembelih, maka itu adalah nggak ada masalah, bukan sesuatu yang terlarang. Jelas ya? Sebab semua daging itu ada aliran darahnya, hanya berhenti karena memang sudah disembelih, terputus. Maka di dalam daging ada darah. Lalu jangan sampai lalu berkata, nggak boleh saya makan daging karena di dalamnya ada darahnya. Baru tidak boleh Anda makan jika daging itu Anda peres darahnya, setelah keluar Anda goreng itu darah, maka itu namanya didih atau marus dalam bahasa Jawa Barat, maka itu menjadi haram kalau sudah dipisah. Baik, itu ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum memakan tape ya, sudah beliau jelaskan tadi. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakan tape. Kalau kita meminum air tape, kalau nggak banyak, apa itu tergolong khamr? Tergantung. Tape ini ditanyakan kepada orang yang membuatnya. Saya pernah tanya kepada orang-orang yang membuatnya, seperti apa sih pemahamannya, rasanya waktu awal dimasak dan setelah beberapa hari.
Kalau dari jawaban mereka, Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, saya tinggalkan. Kalau saya pribadi, karena minimal syubhat. Dan antum tanyakan pada diri antum, kalau saya tidak makan, kenapa? Nggak ada masalah. Walaupun itu favorit kita ya, karena minimal masuk dalam bab syubhat. Tapi kalau seandainya tanyakan, saya pernah tanyakan, Pak, ini kalau dimasak, kebetulan saya mampir di tol Cikampek pada saat ada saya taklim, kemudian ada penjual di kiri kanan, saya sempat tanyakan, ini bagaimana sih pembuatannya, ini mengandung memabukkan nggak Pak? Bahasa, karena mereka biasa yang buat tahu itu. Ini kalau baru dimasak Pak, dia bilang tidak berpengaruh kalau baru dimasak. Tapi kalau sudah tertinggal beberapa hari, terkena udara, maka ini memabukkan, gitu kan? Maka kalau dari perkataan mereka ini, yang jelas berarti kalau awal-awal dibuat belum mengandung, ya, belum memabukkan, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia disimpan seperti masalah anggur misalnya, anggur itu kan halal buahnya. Tapi kalau dia difermentasikan dan akhirnya beralkohol, ya kan, jadi haram. Minuman keras zaman Nabi SAW dari anggur, anggur kemudian yang sudah dikeringkan juga kismis halal. Tapi kalau kismis sudah direndam di air, dibiarkan sampai berapa hari, kemudian sampai berbusa beralkohol, jadi haram, jadi memabukkan. Dan dia manisnya agak berbeda gitu kan, berubah. Maka ini dikatakan para ulama dalam buku-buku fikih, ini rasanya berubah. Rasa berubah dari rasa yang sebenarnya, itu berarti sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang mengkhamarkan atau memabukkan, maka semestinya dihindari. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah ya, mengenai hukum makan tape atau minum air tape, sudah beliau jelaskan. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Beliau juga menjelaskan nanti bagaimana hukumnya meminum tua ya, yang air nira yang difermentasi ya, itu halal atau tidak. Mari kita dengarkan penjelasan dari beliau. Kan ada bolu yang pakai tua. Bolu pakai tua, dimakan oleh orang yang sholat, masuk tua ke dalam darah. Tahu tua kan? Jangan saya ceramah selesai, Ustaz apa tua itu Ustaz? Tua itu pohon kolang kaleng, dipotong, lalu keluar manisan, nira. Nira ini melewati proses fermentasi, itu jadilah dia berbuih, tua, diminum. Tua inilah mabuk yang paling jelek. Mabuk paling tak enak mabuk tua. Agak pahit-pahit di sini. Ustaz pernah enggak dengar ceritanya? Kalau orang-orang kaya itu mabuknya kan pakai vodka, Budweiser, Mix, Carlsberg, macam-macam. Apal juga Pak Ustaz. Tapi kalau orang ini orang susah, tua lah dicarinya, ditampungnya, habis itu simpan. Inilah orang susah melarat. Di dunia mabuk, di akhirat masuk neraka jahanam. Ada yang lebih parah lagi, ingin mabuk tua pun tak ada, dibuatnya kopi. Setelah selesai kopi, tuang spiritus. Spiritus yang dulu untuk lampu strongkeng, itu sudah diminum. Menyalalah api itu dalam. Oh, mencari, begitu diminum mencari di mana parit, mau seruduk, mau parit, oh mati kontak. Baik, itu ya tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum minum tua ya, sudah beliau jelaskan. Dan itu tadi ya penjelasan dari Ustadz-Ustadz yang telah kami tampilkan dalam video ini, yang telah membahas mengenai hukum memakan tape dan juga minum tua, yang telah dijelaskan dari Ustadz-Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita tentunya, yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat teman-teman mungkin yang mau berdiskusi di kolom komentar, silahkan, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.